Harga karet di tahun 2024 ini membuat para petani karet semakin bahagia sebab harga karet semakin mahal. Halo sahabat tani, selamat datang di channel Petani Sukses. Baik sahabatku, di informasi kali ini Petani Sukses akan memberikan informasi tentang harga karet terbaru dan juga prediksi harga karet di tahun 2025 sampai tahun 2026. Nah, mungkin saat ini di bulan November harga karet mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu antara 2000 sampai 5000 per kilonya. Dan faktor penurunan harga karet ini tidak hanya disebabkan karena pergantian pemerintahan di daerah kabupaten ataupun di provinsi, akan tetapi penurunan harga karet ini dialami di seluruh dunia karena saat ini harga dunia yang awalnya berada di titik 2,2 dolar saat ini hanya mencapai di angka 1,8 dolar. Berarti mengalami penurunan sekitar 4 dolar sampai 5 dolar. Akan tetapi untuk harga karet di petani saat ini masih bervariasi di atas harga 10.000. Nah, kemudian di daerah Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, tepatnya di Desa Saribunga Mas, harga karet saat ini dibanderol dengan harga 12.800, dan ini adalah salah satu contoh karet mingguan, jadi hanya 3 kali sarapan dan harganya cukup lumayan. Dan harapan para petani karet saat ini yang terpenting ketika harga karet turun, yang penting tidak pecah di angka 12.000 per kilonya. Nah, saat ini para petani terus berusaha meningkatkan kualitas agar harga karet mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan juga semakin mahal. Berbeda di daerah atau di negara Thailand sana, harga karet saat ini sekitar 24.000 sampai 25.000. Nah, kenapa di negara Indonesia ini harga karet tidak bisa sama dengan di daerah Thailand? Apakah karena faktor kualitasnya yang mungkin di daerah Thailand sana cukup bagus sehingga harga di sana cukup berpotensi semakin mahal dan semakin mensejahterakan para petani. Sedangkan di negara Indonesia sendiri itu harga karet bervariasi. Untuk di petani itu paling mahal sekitar 17.000 per kilonya. Jadi bandingannya antara karet di Indonesia dengan karet di luar negeri itu sangat berbeda jauh. Nah, jika seperti ini terus, ini nantinya para petani tidak bisa menjadi petani yang milenial, tidak menjadi petani yang sukses, tidak bisa menjadi petani yang makmur. Nah, ini harapan para petani, pemerintah supaya selalu berusaha agar harga karet ini terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi, agar harga karetnya bisa naik, bisa mahal, dan supaya para petani bisa merasakan kejayaan dan kemakmuran lagi. Nah, kemudian diprediksi di tahun 2025 sampai tahun 2026, melihat kondisi saat ini perkebunan karet sudah sangat berkurang. Nah, ini memungkinkan karet akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan bahkan mungkin diprediksi bisa mencapai di angka 20.000 sampai 25.000 per kilonya. Sebab saat ini para petani banyak yang sudah beralih, lahan karetnya diubah menjadi tanaman-tanaman sawit, tanaman-tanaman buah, dan ada juga yang membuka usaha pabrik batu bata. Nah, kemungkinan besar harga karet akan terus mengalami kenaikan dan juga akan mahal. Dan semoga di era Presiden Bapak Prabowo Subianto ini kami para petani
berharap agar harga karet ini bisa terus diangkat, bisa terus dimahalkan, kemudian pupuk juga disuplai, berikan kami pupuk-pupuk yang bersubsidi agar tanaman-tanaman kami bisa selalu subur dan bisa menghasilkan getah karet yang melimpah. Apalagi saat ini untuk di pabrik-pabrik pembuatan ban dan juga pabrik yang menggunakan bahan baku karet ini sangat mencari getah karet yang berkualitas. Apalagi getah karet alam ini memang sangat berkualitas tinggi dibandingkan dengan karet sintesis. Nah, agar tanaman karet ini tidak punah dan terus berkembang di petani, kami para petani berharap kepada pemerintah supaya bisa mendukung petani-petani yang ada di negara Indonesia ini, sehingga para petani bisa maju, bisa mendapatkan dukungan, dan akhirnya banyak para petani yang tidak merubah lahan karetnya dengan tanaman-tanaman yang lain. Nah kemudian untuk para petani sendiri saat ini, di saat harga karet naik ataupun mahal, cobalah untuk meningkatkan kualitas getah karetnya. Jangan sampai banyak yang terjadi di lapangan, yang merasa dirugikan adalah pabrik dan juga para toke tengkulak. Karena apa? Ternyata ketika karet itu ditimbang, kemudian dibelah, dalamnya terdapat isi batu, kotoran, pasir, tanah, dan yang lain-lain. Nah, ini bisa merusak harga karet itu sendiri. Nah, agar para petani itu bisa merasakan harga karet mahal, ya tentunya harus bisa menjaga kualitas. Kemudian di saat harga karet mahal ini, setidaknya para petani itu bisa menyisihkan pendapatan hasil gaji atau hasil pendapatan getah karet itu disisihkan untuk pembelian pupuk. Kemudian diberikan suplemen pupuk tanaman-tanaman kita agar bisa subur dan bisa mendapatkan hasil getah yang melimpah. Kalau tanaman itu bisa subur, tumbuh subur, yang untung siapa? Yang untung adalah para petani itu sendiri. Jika memiliki 1 hektar tanah, kemudian bisa menghasilkan dalam per minggunya 150 kilo, berarti para petani bisa bergaji atau mendapat hasil sekitar 2 juta per minggunya. Nah, ini yang untung siapa? Ya untung para petani sendiri, sebab mereka mau memberikan perawatan yang terbaik pada tanaman-tanaman karet. Nah, baik sahabatku, mungkin sedikit informasi tentang harga karet dan juga prediksi dan sedikit tips yang bermanfaat untuk para petani dan sahabat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Salam petani sukses.